Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 570 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total 649 tersangka sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025. Ditreskrimsus Polda NTT berhasil mengungkap 2 kasus pelanggaran yang merugikan masyarakat serta menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan pangan murah pemerintah. Kapolresta Sidoarjo menjenguk sejumlah santri korban musibah ambruknya bangunan pondok pesantren di wilayah Buduran yang masih menjalani perawatan di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Batubara, Polres Labuhan Batu, dan juga Polres Labuhan Batu Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumut. Sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025, hasil kerjasama tersebut berhasil mengungkap 571 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total 649 tersangka. Ada 2 lokasi yang intens. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan para tersangka kini telah menjalani proses hukum dan sebagian telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil menyita 43 kg sabu, 3 kg ganja, 1.190,50 butir pil ekstasi, serta 28 butir pil Happy Five. Dari seluruh barang bukti diperkirakan 225.380 jiwa masyarakat berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba. Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan upaya pemberantasan ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya menuntaskan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih aktif melapor jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak menambahkan bahwa selama periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2025, jajaran Ditres Narkoba bersama dengan Polres Labuhan Batu dan Polres Labuhan Batu Selatan telah melakukan pemetaan lokasi rawan narkoba serta melaksanakan gerebek sarang narkoba di berbagai titik rawan seperti barak-barak, loket, dan tempat hiburan malam. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara juga melakukan joint operation dengan Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dengan jumlah pengungkapan yang signifikan yakni 13 kg dengan melibatkan para tersangka yang dikendalikan oleh 2 DPO. Dengan kerja keras aparat dan dukungan masyarakat, Polda Sumatera Utara optimis upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan maksimal menuju Sumatera Utara bersih dari narkoba. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Barak-barak narkoba yang bentuknya kecil-kecil. Totalnya ini tidak banyak. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan kinerja dalam penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Ditreskrimsus Polda NTT berhasil mengungkap 2 kasus pelanggaran yang merugikan masyarakat serta menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan pangan murah pemerintah. Berikut laporan dari Bribda Egita Salsa untuk Anda. Pemirsa, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Nusa Tenggara Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengungkapkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 2 kasus pelanggaran di bidang perlindungan konsumen. Kegiatan digelar di lobi Bithumas Polda NTT dan dipimpin oleh Karo Ops Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin dan didampingi Direskrimsus Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan dan juga Kabid Humas Kombes Pol Henry Novika Chandra. Kasus pertama terjadi di salah satu retail modern di Kota Kupang. Seorang konsumen melaporkan telah membeli beras premium yang ternyata rusak dan penuh dengan kutu. Dari hasil penyelidikan, tersangka RA selaku pimpinan toko diketahui menjual beras tidak layak konsumsi tanpa informasi yang benar. Petugas mengamankan 1,79 ton beras merek Topi Koki yang sudah tercemar. Hasil uji laboratorium membuktikan produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Tersangka dijerat pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Kasus kedua terjadi di Pasar Inpres Kota Kupang dengan modus penukaran beras program SPHP Bulog ke dalam karung bermerek untuk dijual lebih mahal. Tersangka berinisial M diduga menyalahgunakan sekitar 4 ton beras subsidi yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 2,6 ton beras cap jeruk, serta ratusan karung SPHP, mesin penjahit karung, dan dokumen izin usaha. Tersangka dijerat pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman serupa seperti kasus beras berkutu yakni 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Karo Ops Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin, menegaskan bahwa penegakan hukum ini adalah bagian dari upaya Polri dalam mengawal program pangan murah dan ketahanan pangan daerah. Polda NTT terus berkoordinasi dengan Perum Bulog, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian untuk menjamin distribusi pangan tepat sasaran. Tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi hak konsumen serta memastikan kualitas dan keamanan bahan pangan yang beredar di masyarakat. Pengungkapan kasus tersebut diharapkan dapat memberikan efek jerak bagi para pelaku yang menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Polda NTT akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Polda NTT mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan praktik curang dalam perdagangan. Sinergi antara Polri, pemerintah, dan juga masyarakat diharapkan dapat mendukung terwujudnya daerah NTT yang aman, adil, dan juga sejahtera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bithumas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah duka almarhum Muhammad Rizky Maulana Saputra di Desa Wadungasih, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 8 Oktober 2025. Di tengah acara tahlil dan doa bersama, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing hadir secara langsung untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Didampingi Kasat Lantas Polresta Sidoarjo dan Kapolsek Buduran, kehadiran Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing merupakan bentuk kepedulian dan empati jajaran Polri terhadap musibah yang menimpa para santri di Pondok Pesantren Al-Khazini. Almarhum Rizky Maulana merupakan salah satu korban jiwa dalam insiden ambruknya bangunan musola di lingkungan Ponpes pada 29 September 2025 lalu. Jenazah Rizky Maulana baru berhasil diidentifikasi oleh tim Divial Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pada Selasa 7 Oktober 2025 melalui proses identifikasi medis, kecocokan DNA, serta pakaian yang dikenakan korban. Setelah identitasnya dipastikan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tak hanya menyampaikan doa, Kapolresta Sidoarjo juga menyerahkan santunan kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak musibah.
orang tua almarhum Arifuddin dan Dewi Andayan menyambut kehadiran pihak kepolisian dengan penuh haru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kehadiran Kapolresta Sidoarjo di rumah duka menjadi penguat bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menunjukkan bahwa Polri hadir tak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud empati dan kepedulian, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menjenguk sejumlah santri korban musibah ambruknya bangunan pondok pesantren di wilayah Buduran yang masih menjalani perawatan di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Didampingi oleh Kasidokes Polresta Sidoarjo AKP Rukwandi, kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral serta memastikan kondisi kesehatan para korban, termasuk salah satunya santri atas nama Syekh Lendra Haikal. Saat ini, kondisi para santri yang dirawat terus menunjukkan perkembangan positif. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyampaikan doa dan harapannya agar para korban segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Selain itu, Kapolresta Sidoarjo juga mengapresiasi kinerja seluruh tenaga medis yang telah bekerja keras memberikan perawatan kepada para korban. Sementara Direktur Utama RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Dr. Atok Irawan, juga menyampaikan bahwa dari 4 santri yang dirawat, 2 diantaranya kemungkinan besar akan segera pulang dalam waktu dekat. Kunjungan ini mencerminkan perhatian Polri terhadap keselamatan dan pemulihan warga, khususnya para pelajar atau santri yang menjadi korban musibah. Polresta Sidoarjo juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi para santri hingga benar-benar dinyatakan sembuh. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya pemirsa, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menerima kunjungan kerja tim studi kelayakan dari Mabes Polri dalam rangka peninjauan rencana pembentukan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satres PPA serta bantuan pemberantasan perdagangan orang atau PPO di Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Studi Kelayakan Mabes Polri, Brigjen Pol Haryadi, didampingi oleh AKBP Saifullah dan Bribda Dafri Vimanda selaku Sekretaris Tim. Turut hadir dari Polda Jawa Timur, Karorena Polda Jatim, Kombes Pol Haris Budiharto, serta pejabat utama lainnya seperti AKBP Erdoni Sumarsono, AKBP Umar, AKBP Muhammad Puji, dan Kompol Prianto. Dalam kesempatan tersebut, tim Mabes Polri meninjau langsung fasilitas sentra pelayanan kepolisian terpadu serta unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo guna menilai kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia sebagai bagian dari proses studi kelayakan. Brigjen Pol Haryadi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Mabes Polri untuk memperkuat peran dan kapasitas institusi dalam melindungi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau perdagangan orang. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyambut baik rencana pembentukan satuan khusus ini di wilayah hukumnya. Kapolresta Sidoarjo menegaskan bahwa Polresta Sidoarjo siap mendukung penuh kebijakan Mabes Polri dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Polresta Sidoarjo telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung serta personel yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menunjang layanan yang humanis dan profesional. Program pembentukan Satres PPA dan PPO ini merupakan bentuk sinergi antara Mabes Polri dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.